Saya nanya sama yang ada di sini, siapa yang pernah ke gedung DPR angkat tangan? Ke gedung DPR. Angkat tangan, angkat tangan. Saya pernah numpang pipis. Beneran, saya pernah lewat di depannya. Nah, Aku masuk. Ya beli kaca dong kalau oke. gitu. Sedikit kan? Saya pernah ngadu ke Komisi 3 Pak Denny. Oh ini pernah mengadu ke Ah, Komisi bohong. 3. Iya. Saya ngadu juga Pak. Ke Ngadu apaan? Bola. Sama Pak Jarwo juga. Itu ngadu bola. Ya sama kan kita ngadu. Beda. Beda dari ini masalah terus nih Pak nih. Kan sama Pak Jarwo juga kita. Kalau ngadu itu, kalau saya ngadu ke Komisi 3 itu ada persoalan. Ya saya juga ada persoalan. Bagaimana caranya untuk memenangkan klub saya Pak? Ngadu bola secara fisik. Nah, Nah iya. itu main bola itu men. Ya ngadu juga kan Pak? Ngadu Besok memang. ngadu lawan siapa? Kan Iya. begitu pembicaraan orang. Iya. Lanjut, Nal. Yang pernah ke gedung DPR sedikit. Saya tanya lagi, yang pernah ke gedung perpustakaan DPR angkat tangan? Belum pernah. Meng, bener Meng? Iya benar. Udah pernah Meng? Nyasar nggak sengaja. Maksudnya nggak ada niatan untuk Ke membaca perpustakaan, tadinya. iya. Karena saya kan Ah, keliling-keliling. Pak. Hanya satu orang, 2. malah. Kang Maman. Waktu itu ngapain ke sana Kang Maman? Ah ngumpet kali. Bedah buku. Apa bedah buku? Bedah buku. Oh beda buku. Memang tujuannya memang ke perpustakaannya. Gedung perpustakaan DPR itu masyarakat umum boleh datang. Iya. Boleh baca, tapi tidak boleh pinjam. Karena yang boleh pinjam itu hanya anggota DPR, staf ahli DPR, sama staf DPR. Iwan Hanya- Fals boleh mungkin Pak? Hah? Iwan Fals. Iwan Fals kenapa boleh? Kok boleh? Buku ini aku pinjam. Oh, itu lagu. Ya, itu mungkin lagu. dia. Boleh. Itu lagunya. Itu kan di sekolah, Meng. Di kantin depan kelasmu. bukan di DPR. Bukan. Bukan di DPR. Dan tujuan dari perpustakaan DPR itu adalah untuk supaya para anggota dewan dan juga para staf ahli itu melakukan riset, Iya. analisis, penyusunan anggaran dan perancangan dewan untuk membuat sebuah undang-undang. Tujuannya itu kan, ya. Yang saya takutkan apa Kang Denny? Takutnya proyek ini jadi ajang proyek bancakan, bagi-bagi gitu. Mohon maaf, saya mah suka. Anda itu jangan suuzon Saya dulu. suka suzon kalau buat kayak begini. Ini Pak Denny, perpustakaan DPR ini akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Cakep tuh Pak Jarwo. Begitu megahnya sebagai rakyat yang diwakili dan rakyat Indonesia bangga Pak Denny. Kita punya gedung perpustakaan yang megah. Ada yang bisa dibanggakan Pak Jarwo bener ya Pak ya? Ada. Cakep saya pro sama Pak Jarwo Jangan kali terlalu ambisius kalau minat bacanya saja masih rendah. Apakah ada kaitan Kang Denny antara kualitas dan kinerja anggota DPR dan kondisi perpustakaannya? Ada nggak? Tidak. Kalau Menurut saya anggota- terkandung. Menurut saya tergantung. Iya. Tergantung apakah para anggota DPR itu lebih sering membuka matanya untuk membaca buku di saat waktu mereka senggang atau lebih banyak matanya dipakai untuk menutup pada saat mereka sidang. Kalau menurut mereka dengan Ya, adanya ruangan benar. baru mungkin akan tambah minat lagi untuk membaca. Amin, Menurut mereka. amin. Saya bukan amin, saya Mudah-mudahan. komentar. Saya aminkan saja. Tapi gini Kang Denny. Tapi setidak-tidaknya akan menumbuhkan minat baca dari para anggota dewan. Pak Denny. Seharusnya mereka sih Minimal tidak. bisa membaca peluang proyek Pak Denny. Oh, Ya. kesana arahnya. arahnya ke sono. Kalau gitu saya dukung. Tapi Kang Denny, kalaupun proyek ini jadi, ada perpustakaan baru DPR yang mewah, nggak apa-apa. Semoga ketika nanti perpustakaan DPR jadi, anggota dewan jadi sering banyak ke sana untuk membaca, mereka belajar ya untuk menutup mulut dan membuka pikiran. Iya. Gitu. Yang sekarang kebalikan ya soalnya. Ya kalau politikus kan harus ngomong karena dia kan mewakili beberapa orang yang diwakilikannya itu, jadi dia harus memberikan keterangan seperti apa. Lagi pula nggak perlu mewah-mewah lah. Ini yang langsung praktek, bukan orang kaya tapi orang yang peduli dengan sesamanya. Nah, Ini lihat nggak perlu ratusan miliar. Oh, gitu. Modalnya apa dia lihat? Modalnya hanya kuda. Oh ada kuda. Namanya Oh, kuda pustaka. Kuda pustaka Gunung Slamet ya. Namanya Pak Ridwan Sururi. Ridwan Sururi seorang perawat kuda dari Purbalingga. Ya Beliau- repot dong, masa gedung DPR dimasukin kuda segitu banyak? Bukan Enggak, perbandingannya. maksudnya Nanti kalau Ci. book sembarangan gimana? Kalau niat mah tidak perlu bangun gedung 570 miliar. Bukan begitu Cipan. Gitu loh. Bukunya ini sumbangan dari para donatur. Dikumpulkan, kemudian dikelilingkan sama si kuda. Ditawarkan ke anak-anak Anak-anak sekolah sana untuk membaca setiap ya. Selasa, Rabu, Kamis dan gratis.
Ya Jangan- nggak bisa dibandingin Ya, dong Kang memang. Ronald. Ini kan levelnya DPR. Masa bandinginnya sama yang begini? Nah kalau mau sih 570 mending dibikin kayak begini yang jelas-jelas ke masyarakat. Dan bukan hanya ini aja ya, bukan hanya kuda pustaka saja. Ada lagi, Ini Pak. seharusnya kan Pak Ridwan ini mendapatkan penghargaan ya. Ini yang harus didorong supaya menjadi inspirasi untuk Indonesia itu memang minat baca orang bangsa Indonesia itu sangat kurang. Sangat kurang. Ada satu lagi Kang Denny, kalau ini kuda pustaka, kalau ini di laut. Namanya perahu pustaka. Oh, perahu pustaka. Nah Oh, kalau ini- soal perahu pustaka ini adanya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Mendatangi pulau-pulau terpencil. Kalau tentang ini lebih baik yang cerita Kang Maman. Karena Kang Maman terlibat dalam perahu perahu pustaka ini. Bahkan kemarin sempat terbalik teman- kapalnya. Teman saya di dalam sini nih Pak nih, dia tenggelam Ya nih. di dalam sini nih. Nah kalau soal ini mending Benar, Kang tanya, Maman Pak. yang cerita. Iya. Ini jadi perpustakaannya nih di dalam ya mereka tuh ya. Tapi jalan gitu ya ke pulau-pulau. Yang kita bicarakan ini adalah salah satunya ini bagaikan bata-bata. Untuk minat baca bangsa Indonesia, ini yang seperti ini perlu, yang kuda juga perlu, yang dibuat oleh DPR juga perlu. Nah, itu Mereka maksudnya. membentuk batu bata, membangun yang namanya minat baca. Sehingga Beriringan kalau dulu. misalnya sudah Cakep, Pak. kokoh, bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang besar, tetapi bangsa yang unggul. Itu yang kita inginkan dengan referensi yang sangat luar biasa. Betul. Tapi Menggalakkan gini, minat baca Pak. Pak Denny, menggalakkan minat baca dulu Ya, Pak. Saya ini orangnya Low bed. kutu buku Pak Denny. kutu buku. Betul. Bapak ini. Saya apa aja buku saya baca, mulai dari non Itu kan menurut Bapak, tapi tetangga Bapak bilang sama saya Bapak kutu kupret. Kalau saya lebih percaya Pak Jarwo ini kutukan mungkin ya. Bisa jadi. Jadi kutukan. Kang Maman bisa Nggak, cerita sedikit nggak nggak ada nih? sedikit Pak Denny. Ya, ya. Sedikit aja Pak Maman ya. Jadi semua buku saya baca, dari non fiksi sampai yang fiksi juga saya baca. Tapi ada satu buku yang saya baca hingga membuat saya menangis dan Oh. sedih Pak Denny. Buku apa Pak? Buku tabungan saya Pak Denny. Itu di akhirnya menyedihkan ya. Kang Maman boleh cerita nggak? Itu tuh si perpustakaannya emang kalau mau baca masuk ke dalam? Tadi Ridwan Sururi di Gunung Slamet, Gunung Ridwan Slamet. Alimudin di Pambusuang itu teman-teman kita juga. Hmm. Perahu ini keliling seminggu ke 3 pulau-pulau kecil. Kami biaya satu perahu kita bikin 15 juta satu. Kita punya perahu, beca, bendi, motor dan perpustakaan. Dengan 5.000 buku itu biayanya modalnya cuma 120-an juta nggak lebih. Dan kenapa kita bikin semangat ini? Karena katanya Indonesia itu negara Islam, ayat pertama yang turun ikro, ikro, ikro. Iya. Tapi menurut UNESCO minat baca orang Indonesia itu menyedihkan sekali. Iya. Cuma 0,0001%. Jadi dari 10.000 orang Indonesia cuma satu yang baca buku. Yang baca. Itu yang sebenarnya harus jadi semangat termasuk kalau mau bikin perpustakaan yang bagus. Sebenarnya kan kalau ngomongin soal minat baca bangsa Indonesia, saya pernah ngobrol nih Pak sama salah satu relawan yang bergerak di bidang sama seperti ini, mereka perpustakaan keliling. Banyak faktornya gitu, bisa jadi karena satu tidak dibiasakan dari Iya. orang tuanya pun tidak terbiasa membaca. Atau yang kedua, karena memang tidak ada buku yang bisa dibaca. Karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, akhirnya tidak bisa diakses. Atau yang ketiga, karena mereka menganggap membaca buku itu kayak apa ya, kayak kerjaan orang tua. Nah, itu dia kenapa akhirnya si DPR ini muncul untuk memiliki perpustakaan yang sangat luar biasa, yang tempatnya keren. Untuk apa? Ini juga untuk menstimulasi anak-anak muda untuk mau sekedar minimal mampir dulu. Kenalan dulu sama tempatnya, siapa tahu begitu dia mampir, wah tempatnya keren, Iya. akhirnya mulai tergoda untuk membaca si buku itu. Iya. 500 Dirangsang ya, dirangsang. dirangsang terlebih dahulu, segala sesuatu kan butuh rangsangan. Masalahnya yang namanya kaum muda kalau tempatnya nggak keren, biasa tuh nggak mau datang Pak. Betul sekali Ci. Mereka itu makhluk visual, begitu ngeliat That's right. keren baru datang. 570 miliar memang uang yang besar. Betul. Tapi di sini mereka pun mengklaim silahkan kalau mau dikawal sama BPK dan KPK, monggo. Iya memang. Berarti kan kita bisa Terbuka, bareng-bareng betul, mengawasi, terbuka. terbuka, Terus iya. kenapa harus disuuzonin? Saya mah realistis berkaca dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sering Ya. dikecewakan. Tapi sekarang juga sistem pendidikan di kita juga sudah lumayan agak berubah. Jadi anak-anak SD itu dalam 1 minggu mereka minimal harus membaca 1 sampai dengan 3 buku. Itu menjadi sebuah tugas.
Dan itu ditandatangani oleh orang tua biasanya. Di bukunya itu dikasih report, ada namanya buku reportnya itu, dia harus baca buku apa saja. Kalau misalnya orang tuanya juga lengah, itu dia hanya akan menandatangan saja. Tidak akan menanyakan apa yang kamu baca ini, tentang apa ini. Itu sebenarnya adalah salah satunya itu menjadikan apa? Komunikasi sebenarnya yang biasanya tidak orang tua dengan anak itu hanya asal tanda tangan, nggak ada komunikasi. Dengan seperti itu jauh lebih dekat lagi sebenarnya. Bukan hanya dari membacanya, tetapi hubungan orang tua dengan si anak. Nah, saya mau tanya nih, pasnya ngebaca itu memang waktu-waktunya kapan sih? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Kalau Pak Jarwo, Sebelum- nggak usah jangan nggak baca usah dia. deh, Ci. Cipan, gimana? Aku kapan saja di saat lagi menunggu sesuatu. Oh, jadi membaca. Kalau Ronald, Kapan saja. oh kapan saja? Saya bawa buku kemanapun. Komeng apa Meng? Kalau pada saat saya tidak bekerja, Pak. Ya kalau lagi bekerja kan nggak bisa baca, Meng. Iya, jadi waktunya kalau di rumah seharian bisa baca Bisa buku. baca. Iya, Ah. tapi saya nggak bareng Amir sendirian. Karena Amir tak dapat membaca, Pak. Ya, angin. Oh, angin ya? Angin tak dapat membaca. Kirain Amir, Pak. Bukan, kalau Sisi. Udah kan tadi. Oh, udah ya? Udah, Pak, Kurang kemana baca tuh berarti. Berarti Pak Jarwo deh kan. Udah deh nggak penting Udah deh, lah. nggak Kita penting. mau ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Yang ketiga. Pak, tanggepin dulu yang tadi benar itu kata Bapak Yang Asinan mana Jakarta. ini masalah durasi. Elah Cipan, Anda nggak ngerti. Semua sudah paham. Saudara manggil saya siapa? Lah itu Bapak nemteknya Asinan Jakarta. Nama saya Pak Komeng, Pak. Komeng dari Bapak mana lu deketin. baca, Meng? Itu Dari Meng. jauh Bapak nggak lihat.